Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Soraya selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia dan teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nashwa Adiela Rosana dengan 3 NIM terakhir 196 dari kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai isolasi dan analisis senyawa flavonoid dari kacang kedelai atau dengan nama latin Glycine max. Mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Dalam bidang ilmu farmasi, fitokimia memiliki peran krusial untuk mempelajari metabolis sekunder tanaman yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri sekaligus memiliki bioaktivitas yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis manusia sebagai bahan baku sediaan farmasi. Salah satu kelompok senyawa yang paling potensial adalah flavonoid, khususnya subkelas isoflavon seperti genistein, dietzein, dan glycitein yang melimpah dalam kacang kedelai. Secara farmakologis, isoflavon dari kacang kedelai ini bertindak sebagai fitoestrogen yang mampu menggantikan peran estrogen secara alami serta memiliki kemampuan antioksidan yang kuat untuk menghambat stres oksidatif. Potensi terapeutik ini menjadikan kedelai sangat relevan sebagai sumber bahan aktif farmasi untuk terapi preventif penyakit kronis seperti osteoporosis, gangguan kardiovaskular, hingga pencegahan penuaan dini. Sehingga diperlukan proses isolasi yang menggunakan teknik ekstrasi yang tepat serta karakterisasi kimia untuk memastikan mutu dan manfaat terapeutiknya diperoleh secara optimal. Dari latar belakang tersebut, terdapat atau terumuslah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil fitokimia dan keberadaan senyawa flavonoid dalam tumbuhan Glycine max. Yang kedua, apa saja aktivitas farmakologi dari flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan Glycine max yang telah diteliti. Yang ketiga, bagaimana proses isolasi yang efektif untuk menarik senyawa flavonoid dalam tumbuhan Glycine max. Yang keempat, bagaimana cara identifikasi dan analisis senyawa flavonoid yang terdapat dalam tumbuhan Glycine max. Dengan begitu, tujuan penulisan dari laporan ini yang pertama, menelaah penapisan fitokimia senyawa flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan Glycine max. Yang kedua, mengetahui dan memahami aktivitas farmakologi dari senyawa flavonoid yang terkandung dalam tumbuhan Glycine max yang telah diuji pada penelitian yang sudah dilakukan. Yang ketiga, menentukan prosedur isolasi yang efektif untuk menarik senyawa flavonoid dalam tumbuhan Glycine max. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisis senyawa flavonoid yang berhasil diisolasi dari tumbuhan Glycine max. Selanjutnya masuk pada bagian kajian tumbuhan yang diisolasi, dimulai dari klasifikasi dari kacang kedelai sendiri. Yang pertama, dia termasuk kingdom Plantae, subkingdomnya Thraseobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Glycine max, dan spesies Glycine max Elmer. Kemudian morfologi dari Glycine max sendiri memiliki akar tunggang dengan bintil akar atau rhizobium, batang berbulu trikoma, daun trifoliate, dan biji dengan hilum yang bervariasi. Kemudian dari jurnal yang sudah saya cari, ternyata varietas dari Glycine max sendiri banyak, dan yang saya temukan dalam jurnal itu ada 30 macam kacang kedelai, dari mulai anjas moro, gumitir, gepak hijau, dan lain sebagainya, dapat dilihat dari tabel yang saya lampirkan. Selanjutnya, metabolit sekunder dari kacang kedelai sendiri utamanya mengandung isoflavon dalam bentuk aglikonnya yang seperti dietzein, genistein,
glisitein dan ada dalam bentuk glukosidanya. Kemudian ada juga asam fenolik, antosianin yang terdapat pada kedelai hitam, saponin, dan alkaloid. Kemudian pemanfaatan dari glisin max sendiri dapat berguna sebagai terapi gejala menopause, agen anti-aging, kemudian pencegahan penyakit kronis, dan sebagai bahan pangan fungsional untuk pembuatan tempe atau tahu. Kemudian masuk ke aktivitas farmakologi flavonoid yang ada dalam kacang kedelai. Yang pertama sebagai antioksidan, di mana flavonoidnya akan menangkal radikal bebas dan melindungi sel dari stres oksidatif. Yang kedua sebagai fitoestrogenik, karena strukturnya yang mirip seperti estrogen, dapat membantu memanajemen gejala menopause. Kemudian yang ketiga sebagai anti-aging dan anti-kanker, di mana dapat melindungi kulit dari penuaan diri serta memiliki efek kemopreventif pada kanker payudara dan prostat. Kemudian yang keempat sebagai kardioprotektif dan antiinflamasi, di mana akan mencegah terbentuknya plak di dalam pembuluh darah, juga menekan respon peradangan sistemik. Kemudian masuk ke metode isolasi senyawa flavonoid, di mana yang pertama kita melakukan preparasi sampel dengan mengeringkan sampel pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian sampelnya dihaluskan, di mana akan memperluas area ekstraksi atau meningkatkan interaksi antara pelarut juga sampel. Yang kedua, ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 80% dengan optimasi pH asam, yakni pH sekitar 1 untuk meningkatkan rendemen yang akan didapatkan. Yang ketiga, pemisahan menggunakan HPLC fase terbalik dengan kolom C18 untuk memisahkan 12 komponen isoflavon. Yang keempat ada evaporasi, di mana sampel yang sudah atau ekstrak yang sudah kita dapatkan dipekatkan atau dikentalkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius. Kemudian yang kelima ada pemurnian, di mana fraksinasi atau isolat glikon yang sudah didapatkan dapat dikeringkan. Contoh metodenya dapat menggunakan freeze drying. Kemudian identifikasi dan analisis senyawa flavonoid. Yang pertama dapat menggunakan kombinasi dua instrumen, yaitu HPLC atau KCKT dan mass spektrometri atau spektrometri massa, di mana si KCKT ini akan digunakan atau berguna untuk memisahkan komponen, sedangkan dari mass spektrometri dapat menentukan berat molekul juga pola fragmentasi. Kemudian yang kedua menggunakan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, di mana dapat menentukan struktur kimianya, yaitu posisi atom H dan atom C, sehingga dapat membedakan isomer. Kemudian yang ketiga ada spektrometri UV visible, dapat digunakan untuk menghitung kadar total flavonoid menggunakan frekuensi ALCL3 dengan baku standar quercetin. Yang terakhir menggunakan uji warna, di mana uji ini merupakan uji awal termasuk ke dalam penapisan fitokimia dengan mereaksikan reaksi sinoda atau NaOH 10%. Nanti sampelnya akan berubah menjadi warna kuning atau merah jika positif mengandung flavonoid. Kemudian kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, yakni tumbuhan kacang kedelai atau glisin max merupakan sumber utama senyawa flavonoid fungsional, khususnya gulungan isoflavon yang terdiri dari diazein, genistein, glisitein beserta turunannya. Kemudian metode isolasi yang paling efektif dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair padat menggunakan pelarut etanol 80% dengan optimasi kondisi pH asam atau pH 1, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan stabilitas juga
meningkatkan rendemen yang didapatkan. Kemudian untuk memperoleh isolat murninya dapat menggunakan instrumen KCKT fase terbalik dengan permulaan untuk memisahkan 12 jenis komponen isoplafon, kemudian mengidentifikasi struktur isolatnya menggunakan kombinasi antara spektrometri massa juga NMR, dan untuk menghitung kadar flavonoid yang didapatkan dapat menggunakan spektrofotometri visible. Nah, secara farmakologis, flavonoid dari kacang kedelai ini memiliki potensi besar sebagai antioksidan, fitoestrogen, kemudian anti kanker, serta agen anti penuaan. Dari kajian yang sudah saya lakukan, ada beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk penelitian atau kajian ke depannya. Yang pertama, diperlukannya optimasi pelarut yang digunakan. Kemudian disarankan dapat menggunakan ultrasonic assisted extraction dan dapat menambahkan kacang kedelai sebagai agen anti-aging untuk formulasi suatu kosmetik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, kesalahan kata ataupun sumber materi yang masih kurang luas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.